Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai tutorial membuat Google Form. Nah, di sini saya sudah masuk ke Chrome, kemudian Bapak Ibu bisa menulis Google dan akan masuk ke halaman seperti ini. Bapak Ibu bisa memencet akun Bapak Ibu. Di sini, ini adalah akun emailnya Bapak Ibu, kemudian bisa pilih mau menggunakan akun email yang mana. Jika sudah memilih akun email yang akan digunakan untuk membuat Google Form, Bapak Ibu bisa mencet 9 titik di atas dan pilih yang Forms atau formulir. Jika sudah, Bapak Ibu bisa memilih halaman yang kosong dan di sini sudah tertera Google Form yang akan Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu isi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal. Saya mengambil dari soal tema 6 kelas 4 yang kemarin digunakan untuk UAS. Nah, saya akan menggunakan soal ini untuk memasukkan ke dalam Google Form ini. Nah, untuk formulir tanpa judul ini bisa ditulis mengenai judul dari Google Form ini apa. Misalkan ini adalah UAS kelas 4 tema 6. Nah, ini adalah judulnya, kemudian ini adalah deskripsi, misalkan hari apa, kemudian tanggal, kemudian ada mapel. Nah, ini bisa diisi seperti ini. Kemudian di sini bisa di halaman berikutnya, yaitu menggunakan ini. Ini adalah jika kita akan menambah bagian seperti ini, menambah pertanyaan. Nah, kalau yang ini untuk menambah bagian. Nah, nanti tampilannya setelah siswa membuka linknya adalah untuk langsung judulnya seperti ini, kemudian akan ada tulisan berikutnya, baru siswa bisa masuk ke bagian yang kedua. Nah, di sini mungkin bisa ditulis identitas dari siswa. Mungkin di sini nama, nomor absen, atau mungkin ada identitas yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Ada jawaban singkat, ada paragraf. Jawaban singkat itu nanti siswa hanya bisa menuliskan beberapa kalimat saja. Kalau paragraf nanti siswa bisa menuliskan paragraf. Kemudian ada pilihan ganda. Kemudian ada kotak centang. Hampir sama dengan pilihan ganda, hanya saja kalau pilihan ganda itu siswa hanya bisa memilih satu. Nah, kalau kotak centang siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian ada drop down, itu siswa bisa memilih sendiri nama-nama atau jawaban yang akan mereka pilih, hanya saja tampilannya lebih simple. Kemudian upload file ini jika memerlukan untuk siswa mengupload foto atau hal lainnya, itu nanti menggunakan fitur yang upload file. Kemudian skala linear, kisi, peta, kotak centang ini hampir sama semua. Ini berguna untuk penelitian. Kemudian tanggal dan waktu. Tanggal dan waktu ini siswa bisa mengeklik tanggal berapa dan jamnya berapa dalam mereka melaksanakan atau mengerjakan soal tersebut. Hanya saja untuk pembuatan soal SD saya kira yang paling sederhana itu adalah jawaban singkat, paragraf, dan pilihan ganda. Ini kita bisa ambil jawaban singkat.
jika siswa ingin menuliskan sendiri. Hanya saja jika jika Bapak Ibu bersedia untuk menuliskan nama-nama siswanya, Bapak Ibu bisa memilih yang pilihan ganda, kotak centang, atau drop down. Setelah itu, ini jangan lupa wajib diisi agar siswa tidak lupa untuk mengisi identitas. Kemudian masuk ke soal, itu Bapak Ibu bisa memilih bagian berikutnya. Ini mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan isi. Nah, ini untuk judul dari bagian ketiga. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik tambah. Ini Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan, bisa langsung copy paste saja dari sini. Kita kopas untuk pertanyaannya. Kemudian untuk jawaban, Bapak Ibu juga bisa langsung otomatis kopas di sini. Bisa copy dan langsung paste di opsi. Nah, di sini langsung otomatis ABC-nya bisa kelihatan. Atau tidak usah kopas satu persatu seperti itu. Nah, untuk jawaban lainnya bisa tambah dan Bapak Ibu bisa menuliskan atau mengkopas lagi pertanyaannya seperti cara awal. Ini adalah cara yang manual ya Bapak Ibu, belum cara yang cepat seperti yang kemarin saya sudah praktekkan di kelas. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa men-setting kuisnya. Bapak Ibu bisa mengeklik tanda setelan ini atau setting jika setelan di laptop Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ini ada pilihan umum. Yang ini jangan dicentang semua. Kalau dicentang kumpulkan email, itu nanti saat siswa mengeklik linknya, itu siswa disuruh untuk membuka email atau mengumpulkan atau mengeklik emailnya. Ditakutkan kalau seperti itu siswa belum tahu emailnya apa, jadi siswa mengalami kebingungan. Kemudian selanjutnya batasi ke satu jawaban. Ini kalau dicentang, siswa hanya bisa memilih atau mengerjakan satu kali saja. Kemudian responden dapat mengedit setelah mengirim. Ini setelah pencet kirim, nanti siswa ini bisa masuk lagi dan bisa mengedit formulir tersebut, jawaban tersebut. Kemudian lihat diagram ringkasan dan jawaban teks itu. Nanti siswa dapat melihat siapa saja yang sudah mengerjakan, siapa saja yang belum, atau salahnya di mana, nanti berbentuk diagram. Itu siswa dapat melihat. Jadi untuk di bagian umum ini jangan dicentang. Kemudian presentasi, ini juga jangan dicentang. Tampilkan status progres ini hampir sama seperti yang lihat diagram ringkasan. Nanti malah tampilan setelah dikirim itu malah membingungkan siswa jika itu dicentang. Kemudian acak urutan pertanyaan, itu nanti Bapak Ibu bisa mengacak pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form. Mungkin ini untuk mengatasi agar siswa itu tidak saling contek-mencontek. Itu bisa acak urutan pertanyaan. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Ini juga tidak usah, ini tampilan setelah dikirim. Kemudian pesan konfirmasi ini mungkin bisa ditulis selesai mengerjakan
SMA 6. Nah, ini halaman presentasi seperti ini saja, kemudian ke halaman kuis. Nah, ini jadikan ini sebagai kuis di on-kan. Di sini ada opsi kuisnya, ada rilis nilai. Itu ada 2 pilihan, yaitu segera setelah setiap pengiriman dan nanti setelah peninjauan manual. Segera setelah setiap pengiriman itu, jika siswa sudah memencet kirim, nanti di situ ada kolom lihat skor dan siswa bisa mengeklik lihat skor tersebut dan dapat melihat berapa nilai dari siswa tersebut. Misalkan 60, 100, 80, seperti itu akan langsung terlihat. Namun, jika nanti setelah peninjauan manual, siswa tidak bisa melihat berapa jumlah skor yang mereka dapatkan. Ini jadi nilainya itu masih rahasia. Mungkin ini bisa digunakan jika untuk ujian atau hal yang memang sifat nilainya ini dirahasiakan dari siswa. Ini terserah Bapak Ibu mau memencet yang mana. Kemudian yang responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab itu setelah siswa itu mengirim jawaban, nanti siswa itu bisa melihat pertanyaan yang mereka belum jawab itu apa saja, kemudian jawaban yang benar itu apa. Misalkan nomor 1 jawaban siswa ini kok salah, nah di bawahnya itu siswa langsung bisa melihat kunci jawaban yang benar itu apa, kemudian nilai poinnya berapa. Nah, kalau untuk ujian biasanya ini tidak dicentang karena memang sifatnya rahasia dan rilis nilainya itu nanti setelah peninjauan manual. Namun jika untuk ulangan harian atau yang lainnya, mungkin Bapak Ibu bisa memilih pertanyaan yang tidak terjawab itu siswa bagian mana, kemudian jawaban yang benar itu mana, kemudian nilai poinnya itu berapa gitu, mungkin bisa diperlihatkan. Jika sudah, jangan lupa untuk mengecek bagian umum. Nah, karena jika kita udah pencet kuis, biasanya di bagian umum kumpulkan emailnya ini akan otomatis tercentang. Nah, kita harus menguncentang kumpulan email ini. Kemudian di presentasi juga jangan lupa dicek, di kuis juga jangan lupa dicek. Jika sudah, Bapak Ibu bisa mengklik simpan. Nah, di sini jika dipencet pertanyaannya, ini akan muncul kunci jawaban. Nah, Bapak Ibu bisa mengeklik kunci jawabannya. Kemudian ini misal poinnya 1 poin itu 5. Kemudian misalkan kunci jawabannya itu adalah B. Bapak Ibu bisa memencet kunci jawabannya. Jika sudah, pencet selesai. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti sudah ada kunci jawaban dan sudah ada poin nilainya. Kemudian yang kedua, pertanyaan caranya sama. Misalkan poinnya 5. Misalkan nomor 2 ini kunci jawabannya D, pencet yang D, kemudian pencet selesai. Nah, ini tandanya sudah ada kunci jawaban dan sudah ada poin nilainya. Ya, nah ini misalkan sudah selesai seperti ini. Kemudian untuk sesuaikan tema itu Bapak Ibu bisa memilih gambar. Misalkan ini mau gambar terserah, ini banyak sekali gambarnya. Kalau misalkan mau unggah juga bisa diunggah. Misalkan ingin menggunakan foto SD, itu juga bisa. Nah, di sini saya akan menggunakan foto ini. Nah, di sini langsung terlihat gambarnya. Kemudian warnanya ini juga bisa diubah-ubah. Latar belakang warna ini bisa diubah. Kemudian gaya font atau tulisannya itu bisa diubah juga.
Jika sudah, ini Bapak Ibu bisa langsung kirim. Untuk mendapatkan emailnya, ini jangan lupa tinggal diklik aja, nanti sudah terlihat judul dari Google Form ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing di mana Google Form yang sudah saya buat, seperti itu. Kemudian jika ingin mendapatkan linknya, itu Bapak Ibu bisa mengeklik kirim. Kirim dan masuk ke ini tengah, kemudian perpendek URL dan salin. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyalin di entah WhatsApp atau Word atau yang lainnya, terserah Bapak Ibu mau disalin di mana. Kalau saya tak salin di sini. Saya tak salin di sini. Nah, ini link dari Google Form yang sudah Bapak Ibu buat dan bisa dikirimkan ke siswa.